Jepang sering disangka sempurna, bersih, disiplin, aman. Tapi realitanya tidak seindah anime. Ada sisi gelap yang jarang dibahas orang, mulai dari anak muda yang terjerumus dunia malam sampai budaya kerja yang ekstrem banget. Ini 7 sisi gelap Jepang yang sebaiknya kamu tahu sebelum terbang ke negeri Sakura. 1. Toyoko Kids, komunitas jalanan yang menjadi masalah sosial. Di Shinjuku, Tokyo, ada komunitas disebut Toyoko Kids, remaja yang berkumpul di area Toho Cinema. Awalnya tempat aman buat kabur dari rumah, tapi banyak yang terseret ke alkohol, narkoba, prostitusi, sampai relasi dengan dunia kriminal. Bahkan meskipun polisi sudah sering razia, mereka tetap kembali lagi. Itu bukan sekadar anak nongkrong, tapi gambaran bagaimana tekanan sosial bisa bikin generasi muda nyasar ke hal yang merusak. 2. Budaya kerja ekstrem. Karoshi, Jepang punya budaya kerja keras yang terkenal. Banyak pekerja 12 sampai 14 jam sehari. Dampaknya bukan cuma capek. Kasus Karoshi, kematian karena kerja berlebihan, nyata dan banyak terjadi. Ini bukan sekadar pekerja rajin, tapi sistem yang bikin orang pusing sampai jadi statistik. Kerja keras itu hebat, tapi kalau sampai mati demi kerja, itu bukan prestasi, itu kegagalan sistem. 3. Sulitnya mendapatkan tempat tinggal. Harga rumah dan bahkan sewa apartemen di Jepang itu bikin geleng kepala. Bahkan untuk ukuran kecil sekalipun, orang asing sering jadi yang paling susah untuk nyewa karena diskriminasi harga atau pengabaian. Kalau dulu kamu pikir Jepang itu ramah bagi ekspatriat, realitanya lebih rumit dari sekadar saling sapa di stasiun. 4. Bunuh diri dan tekanan sosial. Angka bunuh diri di Jepang tetap tinggi karena tekanan kerja, stigma sosial, dan ekspektasi budaya yang keras. Konsep malu di masyarakat bisa mendorong seseorang memilih jalan ekstrim daripada mendapat cap negatif dari orang lain. Ini bukan drama anime, ini realitas yang sering tersembunyi di balik gelapnya lampu kota. 5. Sikap menjaga jarak dengan orang asing. Banyak orang Jepang menjaga jarak secara sosial, terutama dengan orang asing. Hal ini bukan semata permusuhan, tapi kombinasi individualisme, kendala bahasa, dan budaya homogen. Bahkan di sistem perumahan atau pekerjaan, diskriminasi terhadap non-Jepang masih ada. Malaysia itu bersahabat, Jepang itu lebih ke respect jarak antar orang. Zaman sekarang itu dua hal yang beda. 6. Pelecehan seksual dan kejahatan terkait seks. Jepang punya reputasi aman, tapi fakta pelecehan seksual itu sering terjadi, terutama di jam sibuk di kereta. Banyak korban merasa malu dan enggan lapor karena minimnya respons aparat. Lebih jauh lagi, isu trafficking seksual belum hilang dan jadi bagian sisi gelap yang lebih serius. Jangan biarkan poster aman nempel di Jepang membuat kita buta soal realitas serius yang dihadapi kaum rentan. 7. Bullying, ijime, dan kekerasan sosial. Ijime atau bullying di sekolah adalah masalah yang cukup parah di Jepang. Korbannya sering anak sekolah yang tertekan secara mental dan fisik. Dalam beberapa kasus serius, korban bullying memilih cara tragis keluar dari tekanan itu. Sistem pendidikan yang kompetitif bisa jadi pedang bermata dua, memicu sukses atau menghancurkan mental. Di beberapa komunitas pedesaan di Jepang, norma sosial bisa jadi terlalu ketat dan eksklusif. Walaupun yakuza tradisional mengecil, tokuryu atau geng kriminal digital sudah mulai muncul. Kalau kamu pikir kriminalitas Jepang itu nihil, realitanya hanya bergeser bentuknya. Tidak ada negara yang sempurna, termasuk Jepang. Mengetahui sisi gelapnya bukan buat menjatuhkan, tapi supaya kita bisa melihat realitas secara lurus. Jepang itu unik, tapi sama seperti banyak tempat lain, punya kontradiksi kuat di balik citra sempurna.